Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa kembali dalam pembelajaran online. Semoga kalian sehat selalu ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Masih di dalam bab pertama, teks pidato persuasif bagian kedua. Bagian ini kita akan mempelajari jenis-jenis pidato dan metode pidato. Anak-anakku, dalam mendengarkan pidato, kalian suka mendengarkan pidato yang serius, penuh lelucon, atau yang banyak informasinya sih? Kalau pidato yang ada kombinasi ketiganya, bisa tidak ya? Yuk kita cari tahu. Jenis pidato itu beragam. Salah satunya kita sudah pelajari dalam bab ini, yaitu pidato persuasif. Jenis pidato lainnya apa ya? Mari kita bahas. Jenis pidato berdasarkan tujuannya antara lain yang pertama, pidato informatif. Kedua, pidato rekreatif. Ketiga, pidato persuasif. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau berita agar orang menjadi tahu tentang suatu hal. Bentuk pidato ini diantaranya mengajarkan, mendidik, memberitahu, dan memperkenalkan. Jadi seorang guru bisa disebut dengan pidato informatif karena ada mengajarnya, mendidik, memberitahu, dan memperkenalkan. Oke? Lanjut yang kedua adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur orang lain. Ingat saja, rekreasi yaitu berlibur. Maka dari itu, pidato rekreatif disebut dengan menghibur atau menyenangkan. Bentuk pidato ini diantaranya menarik, menghibur, dan menghangatkan suasana. Salah satu contohnya adalah stand up comedy. Yang ketiga, pidato persuasif yang sudah kita pelajari, yaitu bertujuan untuk membujuk atau memengaruhi orang lain agar mau menerima ajakan kita. Bentuk pidato diantaranya meyakinkan, menenangkan, memengaruhi, dan membujuk. Atau ingat saja ada kata-kata ayo, marilah, alangkah baiknya, sebaiknya, dan kata-kata sejenis yang lainnya. Tentunya itu disebut dengan pidato persuasif. Jadi perlu kalian pahami bahwa dalam kenyataannya ketiga jenis pidato ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan dari ketiganya semata-mata hanya terletak pada titik berat tujuan pokok pidato. Lebih condong kemanakah? Itu yang disebut dengan jenis pidatonya. Misalnya condong ke menghibur, berarti disebut dengan pidato rekreatif. Kalau lebih condong mengajarkan, berarti pidato informatif. Kalau lebih condong ke mengajak, berarti disebut dengan pidato persuasif. Tapi tidak ada salahnya, dalam satu pidato ada ketiga-tiganya. Oke? Yang kedua, metode pidato persuasif. Anak-anak, ada 4 metode dalam berpidato yang juga sering digunakan dalam pidato persuasif, yaitu memoriter, manuskrip, impromptu, dan ekstemporan. Mari kita bahas. Yang pertama adalah memoriter, disebut juga dengan hafalan. Metode ini adalah dengan cara menghafal dan menulis pidato terlebih dahulu. Seseorang yang berpidato dengan cara menghafal akan menuliskan pidatonya terlebih dahulu. Makanya disebut dengan metode hafalan. Teks tersebut lalu dihafalkan setiap katanya sesuai dengan
teks yang dibuat. Jenis pidato ini biasanya digunakan oleh orang yang baru belajar berpidato. Besok kalian akan praktek pidato memoriter ya. Yang kedua, metode manuskrip. Biasa disebut dengan naskah, skrip ya. Jadi ingat, skrip, naskah. Seseorang yang berpidato menggunakan metode manuskrip membawa naskah saat berpidato. Naskah tersebut dibaca secara utuh olehnya. Metode ini sering digunakan oleh pejabat dalam acara resmi kenegaraan. Metode ini dilakukan untuk acara resmi agar tidak terjadi kekeliruan, karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarkan kepada masyarakat serta dikutip dalam media massa. Contohnya seperti pidatonya Bapak Presiden. Yang ketiga, metode impromptu. Metode impromptu bisa disebut dengan metode dadakan, spontan, atau serta-merta. Pidato ini digunakan pada acara tidak resmi. Pembicara dalam pidato impromptu ditunjuk secara mendadak. Pembicara yang ditunjuk biasanya adalah sesosok orang yang tepat dalam memberikan pidato suatu acara. Pembicara menyajikan pidato menurut kebutuhan saat itu dan tidak memerlukan persiapan khusus. Namanya juga dadakan. Jadi, pembicara dalam pidato jenis ini tidak memerlukan teks atau tidak menghafalkan isi dari suatu pidato karena memang tidak diberikan waktu untuk menyiapkan. Namanya juga dadakan. Metode impromptu hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Dalam metode ini pembicara menggunakan improvisasi. Oke? Selanjutnya ada metode ekstemporan. Metode ekstemporan disebut dengan membaca catatan kecil. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Jadi ingat ya, catatan tersebut hanya berisi garis besar dari isi pidato, hanya yang penting saja. Pidato jenis ini biasanya digunakan oleh pembicara yang telah mahir dalam menyampaikan pidato agar tetap dapat berbicara secara sistematis atau berurutan. Jadi berbeda ya dengan naskah. Kalau naskah semuanya ditulis, tapi kalau ekstemporan hanya garis besar atau hanya yang penting saja. Anak-anak, melalui video ini kalian telah belajar dua ya, jenis pidato dan metode pidato. Jenis pidato ada pidato informatif, pidato rekreatif, dan pidato persuasif. Sedangkan metode pidato ada memoriter atau disebut dengan hafalan, manuskrip atau naskah, impromptu atau pidato yang dilakukan mendadak, spontan, tanpa persiapan. 4. Ekstemporan atau pidato yang menggunakan catatan kecil. Semoga kalian semakin paham ya. Tugas kedua, silahkan mengerjakan soal di link yang nanti saya akan bagikan di deskripsi atau di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.